Hola Movie Gang, soal lagi di channel Notelan Perjalanan Film. Kali ini kita nyepoin film bergenre horor psikologi berjudul Hide and Seek, mengisahkan bagaimana anak kecil mengatasi traumanya setelah menyaksikan ibunya tewas karena bunuh diri. Dia berteman dengan seorang psikopat pembunuh sadis. Apa yang dilakukan ayahnya yang seorang dokter psikolog itu? Kita simak aja yuk, cus! Suatu pagi pada tahun baru di kota New York, film dibuka ketika bocah ceria berusia 9 tahun bernama Emily sedang bermain dengan ibunya yang bernama Allison, dan juga ditemani sang ayah seorang dokter psikolog bernama Dr. David Calloway. Mereka nampak sangat bahagia menikmati liburan bersama-sama. Malamnya, Allison sedang di dapur untuk meminum pilnya sebelum menidurkan Emily. Seperti rutinitas biasanya, Allison dan Emily bermain hide and seek atau petak umpet sebelum Emily tidur. Terlihat jika Emily sangat dekat dengan sang ibu. Allison memberikan boneka kesayangan Emily yang bernama Alex, lalu mengatakan bahwa ia sangat mencintai Emily, lalu mencium anaknya untuk tidur. Di dalam kamar, Allison nampak gelisah. Ia memikirkan sesuatu yang nampak berat, namun ia enggan membicarakan dengan David. Lalu Allison menenangkan diri berendam di dalam bak mandi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. David terbangun dan ia tidak menemukan Allison di sampingnya. Karena khawatir, David berjalan memeriksa ke kamar mandi. Namun betapa terkejutnya, dia di sana melihat Allison yang telah tewas bunuh diri di dalam bak. David segera mengangkat Allison. Ia berteriak dan menangisi istrinya tersebut. Emily terbangun menyaksikan kejadian itu tanpa sebuah ekspresi. Emily hanya terdiam tertegun. Pada scene berikutnya, Emily sudah berada di sebuah rumah sakit anak-anak. Ia terlihat sangat depresi. David berbicara dengan teman kerjanya di rumah sakit itu yang bernama Dr. Catherine. Dia mengungkapkan keputusannya untuk pindah ke tempat yang lebih tenang agar mereka segera sembuh dari kehilangannya. Dr. Catherine adalah seorang yang dekat dengan Emily. Saat berpisah, Catherine memberikannya sebuah musik box pemberian ibunya untuk mengatasi kesedihan. Ia memeluk dan mengatakan jika ia akan menghampiri Emily nantinya. Setelah menghabiskan waktu 1 jam perjalanan, sampailah mereka di rumah baru yang terletak di area yang dikelilingi hutan yang sunyi. Kedatangan mereka disambut baik oleh sheriff bernama Haverty dan juga pemilik rumah tersebut. Mereka berkeliling rumah saat Emily memutuskan untuk pergi melihat-lihat hutan di sekitarnya. Ketika malam tiba, Emily masih trauma dengan kejadian sang ibu. Dia memilih untuk tidur saat menyantap makan malamnya. David memberinya sebuah buku agar Emily menulis kesehariannya. Emily pun tertidur memeluk Alex. Keesokan harinya, David mulai membongkar kardus-kardusnya, lalu ia menulis dalam buku jurnalnya. Sementara Emily sambil memeluk Alex bonekanya, dia sedang asik mengejar kupu-kupu yang membawanya jauh ke dalam hutan. Di sana Emily menjatuhkan Alex karena terkejut melihat sesuatu yang ada di sebuah goa. Sementara itu di rumahnya, seorang wanita yang bernama Laura datang memberikan bingkisan selamat datang sebagai tetangga sebelahnya. Saat itu Emily telah sampai di rumah tanpa Alex di tangannya. Tak lama kemudian, David dan Emily pergi ke kota terdekat untuk mengisi bensin. Di sana David berkenalan dengan seorang wanita bernama Elizabeth serta keponakannya yang bernama Amy. David mengundang mereka untuk berkunjung ke rumah. Ia berharap agar Emily bisa mendapat teman yang baru. Malam itu ketika David menanyakan soal boneka Alex, Emily menjawab bahwa dia tidak menyukai Alex lagi. Emily mengatakan kalau sekarang dirinya sudah memiliki teman baru yang bernama Charlie. Lalu David menanyakan di mana Charlie pada saat itu. Emily pun menjawab jika Charlie sedang tertidur. David pun menelpon Catherine dan menceritakan kejadian tersebut. Sebagai seorang psikolog, mereka berpendapat bahwa Charlie adalah teman imajinasi Emily yang diciptakan untuk mengatasi traumanya. Setelah itu David pergi keluar untuk membuang sampah. Betapa terkejutnya saat itu dia menemukan boneka Alex di tumpukan sampah dengan wajah yang telah terkoyak. Esok harinya David membawa Emily untuk pergi memancing ikan di sebuah danau. Lalu David menanyakan lagi soal Charlie ketika malam. Emily menjawab bahwa Charlie adalah teman yang menyenangkan seperti ibunya. Malam itu David bermimpi tentang kejadian di malam tahun baru sebelum istrinya meninggal. Dia pun terbangun tepat pada jam 2 pagi karena mendengar suara. Ia bergegas memeriksa kamar mandi. Betapa kagetnya dia mendapati dinding bertuliskan "You Let Her Die". Krayon Emily berserakan di sana, sementara Emily berdiri di ambang pintu. David menanyakan perihal tulisan itu, tapi Emily bersikeras menjawab jika itu adalah perbuatan Charlie. Esok harinya Elizabeth dan Amy datang berkunjung ke rumah mereka.
David memperkenalkan mereka pada Emily, namun Emily terlihat tidak senang. Emma meminjamkan bonekanya kepada Emily, namun saat dikembalikannya, wajah boneka itu sudah dibuat sama seperti boneka Alex yang terkoyak. Emily memberitahu Amy bahwa mereka tidak seharusnya berada di rumah itu karena mereka bisa terluka. Karena takut, akhirnya Elizabeth dan Amy pergi dari sana. Ketika David menanyakan tentang Amy, Emily menjawab bahwa ia tidak membutuhkan teman yang baru karena sudah memiliki Charlie. Kemudian Emily bermain di luar ketika David sedang mencuci piring. Dia melihat seorang lelaki sedang duduk menemani Emily. David pun keluar memastikan dan ternyata itu adalah suami Laura, tetangga mereka yang bernama Stephen. Saat malam tiba di ruang kerja, David mendengar suara Emily tertawa, tetapi saat David memeriksanya tidak ada siapa-siapa di sana. Emily mengatakan bahwa Charlie baru saja pergi dari jendela karena dia tidak suka dengan David. Kemudian David menuliskan kejadian itu ke dalam buku jurnalnya lagi. Pada scene selanjutnya terlihat Emily sedang bermain petak umpet dengan Charlie. Dia mencari sampai di ruang bawah tanah dan memasukinya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba lampu di rumah itu padam sehingga membuat Emily berteriak ketakutan. David menghampirinya. Emily mengatakan bahwa Charlie bersembunyi dalam kegelapan. Esok harinya Laura datang untuk meminta maaf atas kejadian Stephen beberapa waktu lalu. Laura menceritakan jika Stephen adalah orang yang baik. Belum lama ini mereka kehilangan putri mereka yang mirip sekali dengan Emily. Scenes berganti. Elizabeth datang untuk makan malam. Kala itu Emily yang rindu dengan Allison, ia sengaja memakai gaun milik ibunya itu. Elizabeth membawakan beberapa koleksi buku cerita milik Amy. Namun Emily malah sengaja menjatuhkan buku itu dan berkata jika Charlie mengatakan padanya bahwa David menyukai Elizabeth sama seperti ia menyukai ibunya. Emily juga mengatakan pada Elizabeth bagaimana ibunya bunuh diri dan berharap agar Elizabeth tidak berakhir seperti ibunya. Malam itu David bermimpi lagi. Mimpi yang sama saat malam tahun baru di sebuah pesta bersama Allison. David membuntuti Allison yang meninggalkan ruang pesta. Tepat pada jam 2:06, David terbangun lagi karena ada suara dari kamar mandi. Setelah memeriksanya, ternyata ada tulisan berbunyi, "Lihatlah apa yang sudah kau lakukan." David menemukan kucing Emily mati terendam bak mandi. Karena marah, David pun ke kamar Emily dan menanyakan apa yang telah ia perbuat. Namun Emily bersikeras bahwa itu merupakan perbuatan Charlie. Esok harinya David menanyakan lagi bagaimana Charlie berbuat sekejam itu. Emily menjawab jika Charlie tidak menyukai David berbahagia dengan Elizabeth. David mendesak untuk bertemu dengan Charlie karena David yakin jika Charlie hanyalah teman hayalan anaknya tersebut. Lalu Emily menunjukkan gambar Charlie dan ibunya. Emily mengatakan jika Charlie sanggup memuaskan ibunya. Mendengar itu, David menanyakan siapa yang mengajarinya berbicara seperti itu. Namun Emily terus meneriakkan nama Charlie. Pada suatu hari, Catherine datang mengunjungi mereka. Emily sangat senang dengan kedatangan Catherine di sana. Ia segera menemani Emily di kamarnya. Catherine menanyakan tentang pertemanannya dengan Charlie. Catherine yang khawatir dengan kondisi mental Emily yang kian memburuk, akhirnya meminta David untuk mengizinkannya membawa Emily ke kota selama 2 minggu. Namun David menjawab jika ia akan mempertimbangkannya dulu. Scene berganti ketika David masuk ke kamar Emily. Ia membuka buku diari Emily. Buku itu tidak terisi apa-apa kecuali gambar ibunya yang bunuh diri. Sebelum tidur, David secara tidak sengaja melihat Laura dan Stephen sedang bertengkar hebat. Lalu paginya David membawakan pie apel untuk Laura. Dengan ramah Laura menyambut David di dalam rumahnya. Terlihat di rumah itu masih tertata rapi dengan boneka-boneka serta foto-foto anak mereka yang telah meninggal karena kanker. Laura menceritakan sedikit tentang penderitaannya dan suaminya yang selalu menangis. David mengatakan jika dirinya adalah seorang dokter psikolog dan ia menawari Laura bantuan. Namun seperti tersadar, Laura meminta David segera pulang karena ia tidak ingin suaminya mengetahui kedatangan David. Keesokan harinya, Elizabeth datang lagi membawakan bunga untuk Emily. Saat itu David sedang berada di ruang kerjanya sedang mengisi buku jurnal hariannya. Karena David tidak mendengar Alice mengetuk, Alice langsung mendatangi kamar Emily. Emily berkata bahwa ia sedang bermain petak umpet bersama Charlie dan menunjuk ke dalam pintu lemari. Saat Alice membuka lemari, ia terkejut ketakutan berjalan ke belakang hingga akhirnya dia menabrak jendela dan terjatuh. Beberapa jam berikutnya, Sheriff Haverty datang untuk menanyakan keberadaan Elizabeth. Polisi itu menemukan mobilnya mengalami kecelakaan, namun tidak ditemukan Alice di sana. Keponakannya mengatakan jika sebelumnya Alice berpamitan hendak berkunjung ke rumah David, tetapi David tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu.
Ketika ditanya, Emily juga berbohong menjawab jika ia tidak melihat Alice pada hari itu. Setelah polisi pergi, David merasa ada yang janggal. Dia memeriksa ke kamar Emily. Segala sesuatunya tidak beres. Jendela kamarnya pecah, sementara Emily menangis ketakutan serta memperlihatkan jam bekernya kini telah menunjukkan pukul 2:06. David bergegas ke kamar mandi, dan sekali lagi ia menemukan tulisan berbunyi, "Dapatkah kau melihat sekarang?" David membuka tirai bak mandi, dan ketakutan melihat mayat Elizabeth terbaring di sana. Dengan kesal, David menanyai Emily yang menangis mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan Charlie. Meskipun ayahnya memohon, Emily tidak mampu menjawab sebenarnya apa yang terjadi. Lalu David mengunci Emily di kamar, sementara ia yang bingung itu masuk ke ruang kerjanya dan menangis. Tak lama kemudian, seseorang telah membuka pintu kamar Emily. Emily bergegas menelpon Catherine dan mengatakan bahwa sekarang ia tak mau lagi bermain dengan Charlie. Dan ia juga mengatakan pada Catherine jika David sudah tidak mampu lagi menolongnya. Sementara itu, David memutuskan untuk menyingkirkan jasad Elizabeth, tetapi sudah tiada. Emily mengatakan bahwa Charlie sudah pergi membawa jasad itu. David sangat marah dan bertekad untuk mencari tahu siapa Charlie sesungguhnya. David pun keluar rumah dengan putus asa. Tiba-tiba tetangga mereka Stephen ada di belakang David. Karena mendengar suara gaduh, Stephen keluar rumah untuk memeriksa keadaan. Karena merasa ada yang aneh dengan David, Stephen memaksa untuk menemui Emily. Namun, David yang masih panik itu justru menyerang Stephen dengan pisaunya karena berasumsi bahwa Stephen adalah Charlie. Lalu berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu. David juga memberitahu Stephen untuk menjauhi Emily. Lalu Stephen mengatakan jika ia akan segera menelpon polisi. Emily memeluk David dan memohon pada ayahnya itu supaya tidak membuatnya bertemu lagi dengan Charlie. David kemudian berjalan ke ruang kerjanya. David merasa heran di ruangan itu tidak ada satupun barang yang ia buka sejak ia pindah. Bahkan jurnalnya pun kosong. Dia syok karena dia merasa selalu menulis jurnal-jurnal itu setiap hari. Tiba-tiba dia mulai mengingat semuanya. Ternyata orang yang ditemui Emily di goa waktu itu adalah David sendiri. David sadar bahwa dia mempunyai dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Ketika Charlie muncul, David selalu berada dalam ruang kerjanya. Dia juga mengingat malam tahun baru, yakni malam sebelum kematian istrinya. David memergoki Allison sedang bermesraan dengan pria lain. Charlie diciptakan sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan David supaya ia dapat membunuh istrinya. Sesuatu yang terlalu baik untuk dilakukan David yang lembut itu. Selama ini Emily tahu tentang kepribadian ganda ayahnya, tapi tidak memberitahunya karena dia tidak tahu kepribadian mana yang membunuh ibunya sampai Charlie membunuh Elizabeth. Setiap Charlie keluar, David tidak mengingat apapun. Ketika David mengetahui hal ini, kepribadian Charlie sepenuhnya mengambil alih pikirannya. Charlie mengatakan pada Emily bahwa ayahnya kini telah tiada. Pembicaraan mereka berhenti ketika Sheriff Haverty datang untuk memeriksa mereka setelah Stephen melaporkan kejadian tadi. Keadaan rumah sungguh sunyi. Sheriff berjalan menuju kamar Emily. Di samping ranjang, ia menemukan Emily sedang menggambar seseorang yang bersimbah darah. Dia mengatakan jika ia sedang menggambar nasib sheriff itu, lalu tiba-tiba lampu pun padam. Polisi itu turun ke bawah untuk memeriksa. Saat di depan pintu ruang bawah tanah, Charlie memukul kepala polisi itu hingga tewas. Kini Charlie merasa bahwa Emily tidak menyukainya lagi. Ia lalu memulai permainan petak umpet dan menghitung. Emily bergegas bersembunyi masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Saat itu juga Catherine telah tiba. Catherine masuk ke rumah perlahan-lahan. Saat Catherine hendak memeriksa gudang bawah tanah, Charlie memukul di belakangnya dan mendorong serta menguncinya di sana. Catherine sangat terkejut saat menemukan mayat Sheriff Haverty telah terbaring di sana. Di sisi lain, Emily telah berhasil kabur dari jendela kamarnya dan berlari bersembunyi ke dalam hutan. Charlie terus mengejarnya serta terus memanggil-manggil namanya. Sampai akhirnya Emily masuk ke dalam gua tersebut dan bersembunyi. Catherine mengambil pistol polisi dan bergegas menyelamatkan Emily di dalam hutan. Sebelum Charlie menangkap Emily, Catherine telah sampai di gua itu. Saat itu Charlie berpura-pura menjadi David untuk meyakinkan Catherine agar ia menurunkan senjatanya. Namun sayangnya saat Catherine terperdaya, Charlie justru menyerangnya hingga Catherine terjatuh terjerembab. Charlie langsung mencekik leher Catherine hingga membuatnya susah bernafas. Emily memanggil nama ayahnya untuk mengalihkan perhatian Charlie padanya. Ia memohon agar Charlie tidak membunuh Catherine karena Catherine adalah temannya. Mendengar itu, Charlie semakin tersulut karena ia sudah tidak dianggap teman lagi.
Ketika Charlie mendekati Emily, Catherine telah berdiri menghadang di depan Emily dengan menodongkan senjatanya. Catherine menyuruh Emily untuk menutup mata, lalu ia menembak Charlie hingga akhirnya Charlie pun tewas. Beberapa bulan kemudian, Emily dan Catherine telah kembali ke New York dan berbahagia. Suatu pagi, Emily sedang menggambar sebelum ia berangkat ke sekolah bersama Catherine. Sebelum cerita usai, diperlihatkan jika Emily menggambar dirinya yang berkepala dua, yang menurut Mimin, Emily memberitahu kita jika ia juga memiliki kepribadian ganda seperti ayahnya. Ketika Emily menakuti Amy dengan merusak bonekanya, sebenarnya Emily sedang menyelamatkannya dan Elizabeth karena ia tahu bahayanya jika mereka dekat dengan ayahnya. Cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.